Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nofrita? Waalaikumsalam Pak, kabar baik. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Bu Nofrita nih. Iya Pak, udah 1 bulan nggak ketemu Pak Mis nih ya Pak ya. Iya nih. eh Malam hari ini Bu Nofrita mengajak ketemu saya. Saya diminta menjadi supervisor nih. Mm-mm. Bagian apa nih? Ya, Bu ingin saya melihat eh, kompetensi coaching Ibu di kompetensi yang mana nih yang Ibu ingin saya bantu nih? Bantu Iya kembangkan. Pak, jadi saya ini kan punya apa ya Pak yang untuk besok tuh mau ngobrol dengan coaching gitu kan. Mm-mm. Saya pengen tuh kompetensi saya terkait dengan sebagai coach itu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi saya Hmm. bantuan kepada Pak Mis bagaimana kemampuan saya membuat pertanyaan yang berbobot dengan coaching itu sudah tersampaikan apa belum gitu Pak. Hmm, berarti Ibu ingin saya bantu di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, Bu ya? Iya betul Pak. Oke, berarti nanti Ibu ingin saya mengamati di bagian yang mana saja, Bu? Nanti mungkin kalau saya bicara dengan apa ngobrol dengan coaching gitu kan Pak, Mm-mm, mungkin Bapak bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tuh sudah kategori yang berbobot atau belum gitu Pak. mm-mm. Karena kan Oke. nanti ada yang tertutup atau ini terbuka, nah itu kan nggak paham ya Pak gitu. Nah di situ Oke. gitu Kalau Pak. Ibu nilai sendiri dengan kompetensi tadi itu yang Ibu ingin kembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot ini yang sekarang seperti apa, Bu? Kalau yang sekarang tuh kan saya kan tipikalnya orangnya kan refleks ya Pak. Jadi refleks Hmm, ya gitu, tidak gitu. Nah jadi kan kalau coach itu kan harus banyak membuat kata-kata yang apa ya pertanyaan yang membuat si coachnya itu mencari sendiri gitu. Tapi kan hmm, kadang saya kebiasaannya itu Pak Mis apa ya sering bicara pertanyaan yang kayak hanya singkat-singkat dan padat. Karena hmm, saya tuh simple Pak. Ya hmm, tidak. hmm, Nah itu jadi sekarang saya dihadapkan menjadi coach itu harus menggali potensi. Nah jadi saya mohon bantuan deh dengan Pak Mis. hmm, hmm, Eh, hmm, apakah saya sudah mampu di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bagaimana nantinya gitu nah Pak. Mohon hmm, hmm. diberitahu gitu nah Pak. Oke, baik. Kalau Ibu nilai sendiri kompetensi yang sekarang ini antara 0 sampai 10 berapa nih, Bu? Kalau boleh tahu nih, Bu. Kayaknya masih di 6 deh Pak. Oh, di 6 ya, Bu ya. Kenapa Ibu menilai di 6 ini, Bu, tadi? Karena nanti kan saya rada-rada takut juga nih gitu kan. Mm-mm. Nanti coach saya ini ngobrol apa gitu kan. Saya Oh, mana gitu Pak. Jadi kan kadang nggak bisa fokus lihat oh, si coach. Jadi saya ini punya ada kemampuan untuk ini gitu. Tapi kalau oh, nanti suasananya mendukung mungkin ya Pak ya saya bisa mm-mm, menggali, tapi apakah itu kategori pertanyaan mm, berbobot atau tidak, atau hanya mm, ngobrol santai gitu. Nah itu yang saya mm, masih, saya harus naikin nih kompetensi dari yang saya pikir, saya masih di 6 lah gitu kan, mm, gitu mm, Pak. mm. Berarti faktor Ibu menilai 6 itu karena juga topik yang akan disampaikan Koci tadi yang Ibu sampaikan apa ya Iya, masih penasaran juga ya, Bu? itu Pak, Seperti gitu. itu, Bu. Betul Pak. Oke, baik. Oke, Bu, harapan Ibu nanti setelah saya observasi, kita kan nanti Ibu kan praktek coaching ya, dan saya Iya, observasi, saya minta izin masuk. Apa nih harapan Ibu nih? kalau harapan saya bisa menemukan atau coach saya itu bisa menemukan, memecahkan permasalahannya sendiri dengan Mm-mm, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Pak. Jadi di mm-mm, kompetensi pertanyaan berbobot itu, beliau bisa mengungkapkan apa yang akan dijadikan solusi gitu, mm-mm, dan saya bisa, apa ya, tidak memberikan ide, tidak memberikan, saran, tapi dari beliau sendiri gitu, Pak. Tapi dengan mm-mm, kata pematik ya, Pak, ya, mm-mm, pertanyaan-pertanyaan pematik yang berbobot gitu nah, Pak. mm.
Berarti nanti ingin solusinya itu kan datang dari coach dengan pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan itu tadi ya Bu ya. Betul, Pak. Kalau nanti saya melihat di bagian yang kompetensi yang lain bagaimana Bu? Kalau di bagian yang lain mungkin coach itu kan harus mendengar aktif ya Pak. Jadi kebiasaan saya juga tuh Pak, sering nyerocos gitu kan, tidak terarah gitu, kadang nggak fokus. Nah, jadi minta tolong juga tuh Pak di bagian yang apa saya sudah bisa fokus, ekspresi saya, terus bagaimana saya mengeluarkan kata-kata terkait dengan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif dan mencari kata kunci dari yang disampaikan oleh si coach saya ini Pak. Oke, jadi nanti mohon izin ya Bu, nanti kalau saya Ya. lihat selain dari pertanyaan berbobot, saya coba lihat Ibu tadi nanti mencari kata kunci juga gitu ya Bu ya. Oke, mendengarkan aktif juga. Baik Bu. Oke, saya rasa kita di sesi akhir nih Bu untuk di tahap siklus ini. Nanti mohon disampaikan ke coachingnya juga izin direkam mungkin berkenan atau tidak, karena nanti cuma kita bertiga aja yang akan melihatnya. Gitu ya Bu ya? Iya, siap Pak Oke. Mis. Terima kasih Bu Nofrita, Ya. semoga sukses coachingnya dan Ya. nanti bertambah kemampuan kompetensi Bu Nofrita. Terima kasih Pak Mis atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nofrita. Waalaikumsalam Pak Mis. Oke, silahkan dilanjut Bu Nofrita. Ini nih Pak. Oke, baik. Aduh, bingung dah. Oke. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Nofrita. Ya Allah Bu. Iya, apa kabar nih Bu malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini ceria kayaknya karena ketemu dengan Bu Nofrita kembali nih Bu. Sudah saya tunggu-tunggu, saya pengen curhat-curhat nih dengan Bu Nofrita. Ibu, kemarin saya dengar katanya Bu Endang tuh nelpon saya, cuman kan udah aktif ya Bu ya. Nah, ngobrol kita ini malam ini apa ya Bu? Yang mau Ibu apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Ini Bu, mungkin saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri Bu, terkait dengan kegelisahan saya nih selaku guru Bu, dan juga ada tugas sampingan yang itu sedikit juga memang berpengaruh terhadap tugas pokok saya sebagai guru nih Bu Nofrita. Ya, jadi ada kegelisahan betul ya Bu ya, terkait dengan tupoksi Ibu, betul Bu? Iya benar. Nah, mungkin Ibu bisa cerita ke saya gitu ya Bu ya, apa sih yang menjadi kegelisahan Ibu gitu? Sebenarnya apa ya Bu, bisa saya sebut begitu, semacam dilema etika gitu Bu, yang saya alami karena saya sebagai guru, menurut saya sih sebelum melakukan pembelajaran itu saya pengennya saya belajar dulu gitu, belajar dulu. Nah, untuk menguatkan kompetensi saya belajar dulu itu berarti saya harus salah satu caranya melibatkan diri ke dalam pelatihan-pelatihan Ibu. Nah, jadi iya Bu. Jadi Ibu iya. Jadi melibatkan diri dari kegelisahan Ibu, ada Ibu akan melakukan apa persiapan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, bisa enggak Ibu hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan nih terkait dengan pelibatan Ibu dalam peningkatan kompetensi menjelang sebagai tupoksi guru Bu. Bisa ceritain nih Bu. Iya, seperti ini Bu, dari Kementerian Kemdikbudristek itu kan banyak sekali program ya Bu yang diluncurkan. Dari sana misalnya ini ada program guru penggerak, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang diikuti secara mandiri, baik itu luring ataupun daring, yang kita mendaftar Ibu. Kemudian kalau memang memenuhi syarat kan itu kita bisa dipanggil untuk melakukan. Nah, otomatis itu kan adalah sedikit waktu yang harus saya gunakan untuk di kegiatan tersebut, dan itu meninggalkan pembelajaran kelas Ibu. Jadi bagi saya
itu nggak masalah sih, penting juga untuk menambah kemampuan saya, kompetensi saya. Tapi ternyata bagi teman-teman yang lain itu saya dinilai, orang itu sering mengikuti ini itu, gimana tuh kelasnya, semacam itu Bu. Jadi ada dilema di diri saya sendiri, begitu Bu Nofrita. Ya, jadi saya bisa nangkap nih Bu Endang gimana manajerial Ibu ya. Jadi kalau dari kata-kata yang Ibu sampaikan ke saya, Ibu sangat pengen untuk ikut semua kegiatan, tapi nanti tabrakan ya Bu ya, gitu. Nah, dari hal yang seperti ini supaya tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan dari Ibu, bagaimana nih Ibu bisa ngatasin permasalahan tuh Bu? Kalau saya yang pasti saya sampaikan dulu ke kepala sekolah Bu. Jadi saya sampaikan ada program seperti ini, tujuannya begini, saya ingin mendaftar. Kemudian kalau Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, dan selama ini sih beliau selalu mendukung, mengizinkan guru-gurunya yang terlibat dalam pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi ya sepanjang kepala sekolah oke, saya jalan Bu. Cuma kan kehidupan di sekolah tidak dengan kepala sekolah saja nih. Yang lebih banyak malah ke teman-teman rekan-rekan guru ini Bu. Nah, ada lagi enggak Bu Endang punya rencana apa selain dari ke Kepsek sebagai pimpinan yang memberikan rekomendasi ya Bu ya? Ada lagi enggak Bu supaya Ibu bisa mantep nih ikut yang luring, daring yang Ibu cerita tadi ya, semua program tapi tidak meninggalkan pembelajaran. Ada lagi enggak? Saya juga ini Bu, menyampaikan ke anak-anak juga. Jadi mereka juga semisal nih saya daftar, sudah diizinkan daftar dan saya keterima di satu program itu, saya juga menyampaikan ke anak-anak Bu, supaya mereka juga bisa paham ketika misalnya dengan terpaksanya di satu kesempatan saya harus meninggalkan mereka atau menduakan mereka begitu nggih. Kalau luring kan masih bisa menemani mereka, tapi kadang juga tidak sepenuhnya, kadangkala seperti itu, supaya mereka juga bisa paham. Dan ketika saya mencoba untuk memberikan pengganti Bu, pengganti kehadiran saya ke anak-anak itu. Mungkin dari ini Bu, dari yang pengganti kehadiran Ibu nih, mungkin Ibu bisa teknisnya kayak apa sih Bu gitu, nah mengganti kehadiran Ibu ke siswa gitu, bisa diceritain enggak Bu tuh gitu? Oke. Selama ini karena kebetulan di sekolah yang satu mata pelajaran dengan saya, bahasa Indonesia itu gurunya jamnya gendut-gendut semua Bu, jadi saya tidak bisa minta tolong ke beliau nggih. Jadi saya akan memberikan materi, saya siapkan materi, kemudian sampai dengan LKPD-nya, kemudian saya berikan instruksi itu melalui secara WA group. Jadi saya membuat grup masing-masing kelas begitu untuk memantau pembelajaran saya. Kemudian juga selain itu mereka saya buatkan form-form untuk mengirimkan tugas. Jadi itu lebih memudahkan saya bisa mengatur waktu untuk mengoreksi tugas mereka gitu Bu. Nah, sejauh dari yang Ibu lakukan tadi gitu kan, sudah bikin form, ada Bu Ibu punya kendala teknis? Kalau kendala teknis alhamdulillah sih saya sebut tidak ada Bu dengan anak-anak, karena anak-anak SMA kan mereka sudah sangat mahir ya seperti itu. Jadi mereka bisa melakukannya. Kemudian cuma ini loh Bu, di teman-teman Bu, gitu misalnya saya masuk ke ruang guru itu pandangannya gimana, itu saya sudah merasa sendiri nih entah benar entah enggak nih. Tadi kan baru 2 yang Ibu sampaikan gitu kan, dari ini ya oke kalau dengan pimpinan dan dengan anak ini. Nah, dari teman-teman nih, kegalauan Ibu, kegelisahan, nah rencana Ibu gimana nih Bu ngadepin
yang banyak ya di ruang guru, pandangan-pandangan mereka. Jadi gimana Ibu ngadepin tuh Bu? Gitu. Apa tuh yang Ibu mau lakukan kepada teman-teman tuh gitu? Kalau selama ini sih saya cuek aja Bu, tapi ternyata di belakang saya suara-suara itu yang muncul. Itu. Ada lagi dah Bu, di samping kalau dari cuek masih ada kan suara. Solusi dari Bu Endang nih, biar tak ada bersuara di belakang tuh gimana tuh Bu? Nah ini Bu yang saya masih cari gitu. Kalau kemarin kan karena kebetulan ini Bu, tempat duduk kami itu di ruang guru berdekatan per mapel. Jadi saya menyampaikan ke rekan satu mapel itu, saya ada program begini-begini, kemudian juga saya mengajarnya itu kan satu jenjang ada 2 guru yang mengajar di jenjang yang sama, jadi saya melakukan diskusi, kadangkala beliau itu juga kami saling membantu sih Bu, mengingatkan anak, memantau anak, memang tidak menunggui sepenuhnya, tetapi alhamdulillahnya untuk teman yang satu mapel itu di satu sekolah saya bisa memahami Bu. Cuma untuk ke teman-teman yang lain, nah itu tapi ya saya kemudian menyadari sih yang namanya satu buah komunitas kan pasti ada yang sama pemikirannya, ada yang tidak. Jadi pelan-pelan saya dengan teman-teman yang seusia atau saya anggap sefrekuensi lah teman-teman yang suka-suka juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu yang saya dekati duluan Bu supaya bisa menguatkan saya begitu. Ada lagi tidak Bu Endang, tadi kan kayak tersatu frekuensi gitu ya Bu ya, masih semata pelajaran gitu. Solusi lain nih yang bisa Ibu lakukan biar tuh bahasa Sumbang enggak terlalu tajam gitu kan. Nah ada lagi tidak Bu? Oh iya Bu, ini pernah sih saya mendekat ke pihak kurikulum, kemudian juga saya menceritakan setiap melakukan kegiatan itu, saya menceritakan, minta waktu kepala sekolah, saya menceritakan tentang apa yang saya peroleh gitu. Nah suatu ketika ini waktu IHT Bu, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, atau pernah juga di pagi hari itu sekolah kami kan selalu ada doa pagi, kemudian briefing itu 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai itu ada waktu dan saya diberikan kesempatan untuk bicara di situ Bu. Jadi mulai teman-teman agak terbuka, oh ternyata yang didapatkan itu, kemudian mereka juga jadi tahu. Jadi mungkin apa ya Bu, diseminasi kali ya Bu ya. Betul. Itu mungkin ya. Kan mantep tuh Bu Endang. Jadi apa yang Ibu kegelisahan Ibu tadi dari yang pernyataan yang Bu uraikan itu mungkin bisa nanti menjadi hal yang baik untuk Ibu. Saya setuju itu Bu, yang gimana kita ngadapin gerombolan yang tidak senang gitu. Nah dari yang itu kan udah mantep tuh Bu ya, Ibu udah diuji coba. Nah mungkin Ibu punya selain dari hal yang tadi tuh, rencana kapan kira-kira Ibu akan mendesiminasikan lagi hasil dari pelatihan nanti kalau Ibu ikut yang luring ya, kira-kira audiennya siapa gitu, kapan gitu. Nah Bu, bisa ceritain enggak Bu gitu? Ya, kalau yang kemarin saya lakukan itu kan juga ketika di IHT, kemudian saya diberi kesempatan juga kepada anak-anak itu Bu, waktu ngisi MPLS itu juga saya menerapkan. Kemudian, nah ini Bu, di program guru penggerak nih, kan selalu kita ada aksi nyata ya Bu. Nah di situ saya menyampaikan di YouTube, di channel YouTube yang budaya positif. Kemudian saya mencoba memberanikan diri kepada teman-teman, saya share lah itu link saya YouTube, ya apapun mereka berkomentar, nggak masalah lah saya sampaikan seperti itu. Akhirnya ya ada beberapa orang yang merespon, bahkan mendatangi saya untuk bertanya-tanya, pengen tahu seperti itu Bu. Alhamdulillahnya
sudah mulai terbuka teman-teman, dan saya sendiri pun juga ya merasa terbantu juga. Ternyata berbagi praktik itu ya Bu, berbagi praktik baik, kemudian menyampaikan apa yang kita dapatkan itu ternyata penting gitu. Dan saya berencana untuk melakukannya terus Bu. Maksudnya setiap kali gitu ya, entah nanti caranya bisa berbeda-beda begitu barangkali Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa langsung ini gitu kan aksi nyata kalau di guru penggerak kan setiap modul kalau nggak salah ya Bu ya. Iya, benar. Nah itu persisnya kapan bisa Ibu bisa kasih kapan nih kita akan lakuin ini gitu. Yang kemarin kan ya udah lewat ya Bu ya. Iya. Yang untuk yang ke depan nih Bu. Yang ke depannya itu berarti sesuai, kalau yang program guru penggerak berarti saya sesuaikan jadwalnya. Kemudian tapi yang paling dekat sih ini Bu, saya berkoordinasi dengan Humas yang mengadakan doa pagi itu Bu. Mungkin saya kalau mendapatkan hal yang baru, saya bisa langsung menghubungi beliau supaya besoknya diberikan kesempatan, karena di situ terbuka secara umum teman-teman siapa nih yang mau mengisi, jadi tidak harus kepala sekolah atau waka saja itu Bu. Nah kan udah nampak ya Bu ya apa yang akan Ibu lakukan dari ngobrol kita malam ini Bu Endang. Masihkah Ibu punya keraguan gitu dari yang Ibu akan lakukan ini, dari ngobrol-ngobrol sejauh ini, ekspektasi Ibu, harapan Ibu apa sih untuk ke depan gitu Bu? Kedepannya saya tetap bisa meningkatkan kompetensi saya, mengikuti itu, anak-anak juga tetap terlayani, kemudian teman-teman guru sendiri juga bisa menerima, mereka juga tetap merasa saya tetap tidak meninggalkan tugas meskipun tidak harus bersama di dalam kelas begitu, bisa paham itu. Mungkin itu Bu yang saya inginkan. Jadi pandangan mata itu tidak tidak bagi saya kok gitu, tidak begitu setajam silet gitu ya, tidak setajam yang kemarin. Iya. Nah, jadi kira-kira nih Bu, untuk ke depan gitu kan, angka dari 1 sampai 10 nih, harapan Ibu nih di angka berapa nih kalau yang kemarin, yang tadi, nah setelah kita ngobrol nih Ibu berada di posisi mana nih Bu? Kalau yang kemarin sih karena saya ragu juga Ibu, bahkan ketika mau menyampaikan pun juga ragu. Kalau sekarang setelah ngobrol dengan Bu Novrita nih kan seolah-olah saya mendapatkan dukungan, ini mendapatkan ini semakin mantap gitu. 8,5 9 lah Bu, karena saya memahami tidak semua orang harus berpikiran yang sama dengan saya, menerima saya. Ya itu cukuplah, maksimal 9 itu cukuplah, tidak harus saya paksa untuk 100 semuanya. Pokoknya saya mencoba untuk tetap melakukan semuanya meskipun dalam waktu yang bersamaan kita melakukan 2-3 hal itu kan nggak mungkin hasilnya maksimal semua gitu ya Bu ya. Iya, jadi mungkin nanti dari ekspektasi Ibu yang dari tadi segini gitu ya, dari mungkin dari beberapa ketidakpercayaan, kegelisahan, saya menangkap Ibu pengen di angka 8 sampai 9 ya Bu ya. Nanti mungkin Ibu bisa di harapan yang lebih tinggi lagi. Nah, solusinya nanti bagaimana Bu Endang nih dengan rekan-rekan yang di situ gitu kan. Nah, mudah-mudahan Bu Endang ya, jadi ngobrol-ngobrol kita kali ini saya bisa memberikan semangat untuk Ibu gitu. Jadi supaya Bu Endang tidak pandangan-pandangan itu gitu ya, lirikan matanya gitu kan. Ini Bu, sama ada lagi nih kayaknya Bu, apa Bu? Hal yang penting juga nih, kalau tadi kan saya mengatakan biarin aja lah, cuek aja, yang penting saya tahu, anak-anak tahu, kepala sekolah tahu.
kayaknya mungkin harus saya ubah juga ya Bu. Mungkin senyumin aja gitu ya. Mungkin datang menyapa. Nah itu yang kadang saya datang cuma salam aja, assalamualaikum, udah duduk. Setelah itu hilang ke kelas gitu. Mungkin ini saya kurang ramahnya ini barangkali. Iya, mungkin ya jadi mungkin pendekatan sosial gitu ya Bu ya, personality ini juga mendukung nih. Nah kan jadi tambah asik ya Bu ya, Bu Endang. Wah ternyata ada lagi nih dari anak ya, nggak apa-apa dari ini, nah dari teman. Nah mungkin itu ya Bu ya, jadi nanti saya harap Ibu tidak bingung-bingung lagi, tidak gelisah lagi, fokuslah terus, berkaryalah terus, ikutlah di program guru penggerak. Nah itu mungkin jadi cukup ya Bu, sampai kita di bagian sesi yang apa ya udah berakhir untuk malam ini. Nah mungkin saya juga punya ada kerjaan lain, Bu Endang. Mudah-mudahan apa yang kita ngobrolkan hari ini makin Ibu terkuatkan, makin Ibu termotivasi. Mudah-mudahan Ibu semakin kuat dan semakin kuat. Gitu ya Bu Endang ya. Terima kasih Bu Nofrita. Ini idenya muncul tiba-tiba karena Ibu kelihatan ceria dan banyak senyum. Jadi saya mencoba untuk nanti juga banyak senyum. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih kembali. Kalau besok Ibu mau ketemu saya lagi, monggo Ibu. Aman Bu. Ya, terima kasih. Dan semoga sehat selalu ya Bu ya. Kita saling doakan. Matur nuwun Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nofrita. Ya, waalaikumsalam Bu Endang. Selamat malam. Selamat malam. Selesai juga. Mau minum dulu silakan Bu Nofrita. Bu Endang istirahat ya. Oke. Ya, Pak. Langsung lanjut. Oke, gaspol. Ya, tahap 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nofrita. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bapak. Kabar baik, semakin kuat nih Pak. Alhamdulillah. Ini tadi Ibu sudah selesai ya Bu melaksanakan percakapan coaching gitu ya Bu tadi ya. Iya. Oke, gimana nih Bu? Ibu menilai performa Ibu melakukan coaching tadi? Kalau perasaan saya tadi itu masih ada yang agak miss Bu, tapi bukan Pak Miss Moon. Oh, miss ya. Ya Pak, saya coba mengarahkan kemana gitu. Di alur Tirta. Kalau di tujuan tadi saya langsung bisa tangkep yang di coach saya inginkan tuh di bagian mana. Cuman di mengidentifikasi itu Pak. Jadi ada kayak saya coba tanya lagi gitu. Nah itu mengidentifikasi nih beliau coach ini mau mengarahkan kemana gitu. Nah itu jadi di situ yang apa tadi agak saya buru-buru gitu ya Pak, agak ya, sampai Bu Endangnya bilang ya monggo Ibu. Nah ini nggak nahan gitu kan. Iya Bu. Oke, Ibu tadi menilai hasil coaching Ibu itu karena itu tadi ya, apa namanya, diidentifikasi sepertinya belum dalam gitu, terlalu terburu-buru gitu ya Bu. Seperti itu ya Bu? Iya Pak. Oke, kalau saya amati, saya perhatikan kalau di sisi yang Ibu tadi sampaikan, diidentifikasi sepertinya memang belum dalam banget ya Bu ya. Tapi Ibu tadi sudah bagus, sudah menemukan apa tujuan dari percakapan Ibu tadi ya. Kalau misal nih nanti kalau mau diulang kembali atau besok akan melakukan coaching kembali nih untuk lebih mendalamkan lagi di identifikasi, nanti Ibu kira-kira melaksanakan coachingnya seperti apa Bu kira-kira? Yang Ibu lakukan gimana? Mungkin fokus kepada kata kunci yang diucapkan oleh coachingnya Pak. Jadi mengidentifikasi di bagian mana. Karena tadi saya fokus mendengarkan beberapa coach itu menyebutkan ada diklat, kegelisahan. Nah, kegelisahannya makanya saya tanya tadi kan mengidentifikasi kegelisahannya di segi yang mana gitu. Nah, itu saya coba
gali di situ gitu. Nah, ternyata banyak dan banyak. Nah, saya fokusnya yang kemana nih? Ke siswa atau ke dirinya atau ke temannya gitu kan Pak. Kayaknya satu-satu saya coba tadi kupas satu-satu Pak. Jadi tadi di coachingnya merasa tidak nyaman, gelisahnya gimana, dari yang di siswanya gimana, ke temannya. Makanya di terakhir-terakhir, oh ternyata sumber masalahnya adalah lirikan matanya tadi itu Pak. Lirikan mata teman-teman gurunya gitu. Ya, kalau dengan siswa no problem nih, ibu udah pinter nih. Dengan dosen kan mungkin hubungannya baik ya Pak ya. Ternyata yang sumbernya di situ gitu. Nah itu di kata kunci saya terakhir tuh, oh beliau di sini tak nyamannya gitu. Jadi dapat kata kunci beliau nggak nyaman itu di lirikan mata itu tadi ya Bu ya? Ya gitu. Nah. Jadi dapat saya gitu. Itu Pak. Jadi walaupun agak gimana ya Pak, misalnya ada ini saya coba arahkan terus gitu. Nah, tapi ya itu tadi. Kalau Ibu tadi kita menarik nih Bu, coba kita analisis kembali dengan mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu. Untuk kedepannya nih, kira-kira kalau biar Ibu dapat kata kunci tadi lirikan mata, itu pertanyaan yang Ibu sampaikan ke Bu Endang itu gimana? Kira-kira kalimatnya seperti apa Bu? Ya mungkin apa ya Pak ya, yang berbobot untuk lirikan mata teman-temannya, mungkin perasaan Ibu di dalam suatu ruangan gitu kan, ada hal-hal yang merasa Ibu tidak nyaman atau bagaimana gitu. Gitu mungkin lebih kepada ke perasaan dia, karena kan terkait dengan psikologi ya Pak, ini kan memandang. Nah ini apa yang membuat Ibu tidak nyaman dengan pandangan orang, apa yang membuat Ibu tidak yakin gitu. Nah, dengan apakah Ibu harus menanyakan ke orang itu gitu kan Pak, kenapa memandang saya gitu kan. Ini mungkin hal-hal yang gitu. Mungkin saya pikir gini, semua guru itu kan punya ciri khas sendiri Pak, memandang. Maksud dia tidak memandang dalam bentuk apa, mungkin dari Bu Endangnya yang mungkin pada saat itu belum bisa menerima lirikan mata, gitu kan Pak. Jadi sebagai coach, mungkin kata-kata itu yang mungkin saya munculkan untuk apa ya, berbobot gitu, sejauh mana dia melihat pandangan orang gitu terhadap dirinya, kapasitasnya, gitu Pak Mis. Berarti nanti Ibu akan mencoba memancing Bu Endang dengan pertanyaan apa sih yang membuat Bu Endang gelisah gitu? Iya itu Pak. Apa Gitu. tatapan mata seperti apa mungkin ya yang Iya, membuat Bu Endang gelisah seperti itu mungkin Bu ya? Iya Pak. Jadi mungkin kalau ditanya lebih dalam gitu kan Pak, mungkin pemetaan tadi Bu Endang merasa nyaman dengan teman-teman sefrekuensi. Nah yang tidak nyamannya itu, tadi kan mau saya tanya tuh Pak, ya kan tidak nyamannya berapa persen gitu kan Pak? Itu dari misalnya 100 di ruang guru, yang nyaman hanya berapa dan tidak nyaman kenapa gitu. Nah, apa yang menyebabkan hal itu gitu. Jadi hal-hal yang sensitif mungkin Pak. Jadi mungkin karena ini kita virtual ya Pak ya, jadi ngobrolnya lewat telepon gitu. Mungkin nanti saya datang, mungkin ngobrol cantik lah dengan Bu Endang gitu ya. Iya, ketemu langsung gitu ya. Meliriknya itu gimana gitu kan. Saya bisa observasi Pak. Bisa observasi ya Bu ya. Gitu, Pak. Kalau saya melihat Bu Nofrita tadi ketika melakukan coaching sih, pertanyaan yang diajukan seperti yang tadi di awal Ibu pengen saya lihat itu, Ibu sudah mampu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya. Contohnya tadi Ibu sudah mengatakan apa sih kegelisahan yang Ibu alami, itu kan sebenarnya memancing Bu Endang untuk cerita ya Bu, kegelisahannya apa saja. Terus tadi Ibu juga sudah menyampaikan, oh biar lebih mendalam, apa sih yang menyebabkan pandangan mata seperti apa yang menyebabkan Ibu menjadi gelisah gitu tadi ya. Kemudian bagaimana nih Ibu mengatasi kegelisahan dilema, itu juga menurut saya sudah terbuka dan Ibu sudah memancing coach ya untuk menyampaikan masalahnya. Menurut Ibu gimana nih Bu? Ya kalau dari dari fokus saya kepada yang dikatakan oleh coach saya itu
saya mulai berpikir gitu kan Pak, oh gimana supaya dia terbuka dengan apa yang dia rasakan, saya harus mengucapkan apa, dan alhamdulillah tadi si koci saya ini bisa mengeluarkan unek-unek walaupun agak terakhir-terakhir baru oh ternyata ini, tetapi saya selalu pancing dengan kata-kata ada lagi gak Bu, ada lagi gitu, jadi hal-hal yang dia merasa tidak nyaman, tidak hal-hal yang membuat dia galau gitu kan Pak, apa gitu. Nah jadi saya ngelihat psikologis teman saya ini nih di satu sisi mungkin kalau saya lihat ini orang yang sangat aktif Pak, ikut dalam kegiatan luring, ini gitu, tapi saya lebih fokus kepada apa yang jadi permasalahan di ruang guru itu gitu. Nah itu Pak, jadi di ruang guru tadi dikatakan kalau di ruang kelas nggak masalah, makanya saya alih langsung ke ruang guru. Lirikan mata gitu. Ya, di situ. Oh kalau dengan kapsek nggak ada. Nah jadi nggak ada sumber masalah nih dari yang identifikasi saya 1, 2, 3. Nah ternyata di yang 3-nya Pak, makanya saya coba menggali seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah coach saya bicara gitu kan Pak, apa aja gitu. Jadi saya tanya juga tuh perasaan beliau nanti dari yang tadi dengan yang sekarang gimana, sudah merasa nyaman gak gitu untuk ngadep pandangan-pandangan tadi. Nah itu yang saya lihat begitu Pak Mis. Iya sih Bu, tadi keren Ibu yang ketika melakukan coaching terhadap Bu Endang itu bisa menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot ya. Tapi kalau saya amati nih Bu, ada hal sebenarnya yang bisa dikembangkan lagi sebenarnya oleh Bu Nofrita ini ketika pertanyaannya seperti ini Bu. Kalau saya tadi catat, ada nggak kendala teknis atau bisa diceritain nggak Bu? Kata-kata itu kalau dijawab itu iya tidak sebenarnya. Ada nggak? Enggak. Ada nggak kendala teknis misalkan? Enggak gitu ya. Iya. Terus ada kalimat juga Ibu sampaikan, wah itu betul Bu, saya setuju Bu untuk seperti itu, mengatasi gerombolan-gerombolan yang tidak setuju itu seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana menurut Ibu, pendapat Ibu terkait kompetensi seorang coach gitu Bu? Mungkin ini pendapat saya Bu, mungkin itu bisa dikembangkan lagi ke depannya. Monggo. Mungkin tadi sendiri gimana? Saya terpancing. Tadi kan Bu Endang udah ngomong ya Pak ya, teknis ada. Nah adanya di mana gitu. Tapi kan saya langsung tanya lagi, ada gitu. Nah adanya di mana Ibu kendalanya? Oh kalau di anak tidak ada kata Bu Endang. Kalau di ini gimana? Apa kendala? Oh ternyata punya solusi kan Pak di kurikulum. Bagaimana dia ini mengatasi permasalahan pandangan orang, dia jadi seorang mengisi di kultum-kultum menjadi diseminasi gitu. Nah di situ saya langsung tangkap karena saya bilang ada pertanyaan saya yang agak hanya ya dan tidak, tetapi saya lanjutkan dengan adanya di mana gitu, solusinya gimana. Nah itu saya lanjutkan di situ Pak. Nah, gitu ya Bu ya. Iya gitu Pak. Jadi oh ini nggak bener nih. Kan sudah ada solusi gitu. Maksudnya ditambahin lagi ya Bu ya. Ditambahkan gitu supaya nutup yang tadi pertanyaan tertutup ya Pak ya. Oh iya. Nah itu jadi supaya si coachnya ngobrol gitu kan Pak gitu. Cerita lagi gitu ya. Iya gitu Pak. Nah trik saya kita tahu oh ini nggak boleh. Terus tadi saya setuju. Nah artinya kan empati gitu Pak. Kan tadi kan orang empati ya Bu ya. Ya, jadi saya merasa Bu Endang kan tadi galau, dia punya ide. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu lakukan kalau itu baik kan artinya gitu. Tetapi lakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Nah, di situ dari ngobrol dengan Bu Endang, dia punya trik and trik gitu. Nah, jadi dekatin ini, dekatin itu, bagaimana dia kayak saya bilang tadi kata kuncinya di pendekatan sosial nggak Bu? Ya dalam artian Ibu mendekati siapa saja gitu. Kayak tadi diceritain anak, kurikulum, kepala sekolah, teman-teman gitu. Nah, jadi dia mengalir Pak cerita gitu. Nah itu jadi itu yang sebagai coach kita harus
fokus kan Pak, dengerin gitu. Nah, Iya. sambil ketawa tapi kita nyatet nih kata kunci gitu Iya. kan Pak. Lewat dikit selesai. Betul. Tadi Ibu udah dapat kata kuncinya, kemudian Iya, ketika ada pertanyaan yang tertutup itu udah tambahin lagi biar terbuka. Itu iya, keren sih, Bu. iya, Kira-kira nih, Bu, tadi ada pertanyaan yang misalkan agak tertutup biar lebih terbuka lagi nih. Ini kan mengajukan pertanyaan berbobot nih. mm. Misalkan ada nggak kendala teknis? Kira-kira pertanyaan yang lebih berbobot menurut Ibu gimana nih? Apakah selama ini yang Ibu lakukan tuh ada kendala-kendala enggak Bu? Bisa diceritain kendala seperti apa gitu? Apa kendala yang Ibu hadapi mungkin ya seperti Iya, itu ya, Bu ya? iya, Kendala apa saja bisa iya, seperti itu mungkin ya, Bu ya? iya. Oke. Nah, Bu, terkait dengan kompetensi yang lain menurut performa Ibu gimana nih? Tadi kan kita udah bahas nih, Iya. mengajukan pertanyaan bobot sudah, Ibu tadi sudah kita bahas ya. Kemudian untuk mendengarkan aktif tadi menurut Ibu, yang Ibu lakukan kompetensinya gimana Eh, nih? dari mendengarkan tadi kan Pak, Mhm, saya mulai coba fokus dari ngobrolnya si Koci, saya biarkan mhm, saja, saya dengarkan, saya simak, terus mhm, nanti dia sudah berhenti, baru saya coba menanyakan sesuatu lagi gitu. Contohnya menguatkan dia apa ngobrol apa tadi, apa saja mhm, gitu, nah Pak. Nah di situ saya mencoba menahan diri Pak, tapi ada juga mhm, tadi agak dik gitu, cuman ya gitu, nah silakan gitu. Karena ini kan apa ya, perasaan kita sebagai seorang apa ya, oh ya saya harus ngobrol gitu. Nah ternyata kita harus menyimak nih, kocinya ngobrol apa kita dengarkan. Jadi dengarkan mhm, apa supaya kita tahu tujuan yang diinginkan beliau tuh apa, identifikasinya apa, rencananya gimana gitu. Nah di situ mhm, alur cerita yang saya coba berapa gitu. Nah jadi tidak mengulang-ulang gitu kan Pak gitu. mhm. Dari rencananya seperti apa hal baik yang sudah Ibu lakukan gitu. Iya, Nah lah, saya lihat Ibu keren sih tadi sudah mengalir ya. Mendengarkan aktifnya sudah jalan. Mungkin di awal-awal tadi mungkin ya ketika berbenturan ngomongan gitu sekali iya, tok itu tadi setelah itu udah ngalir iya. mendengarkan dulu kemudian Ibu menanggapi. Keren sih Bu menurut saya itu. Aduh, Oke Bu, ke depan nih untuk meningkatkan performa Ibu tadi tadi mengajukan pertanyaan bobot kita udah bahas, kemudian mendengarkan aktif juga. Tadi kata kunci sih Ibu keren sih, udah bisa mengambil lah intisari dari yang disampaikan oleh Bu Endang. Nah, apa nih rencana Ibu untuk meningkatkan performa keterampilan kompetensi coaching Ibu ini? Rencana eh, Ibu apa? rencana saya mungkin Pak, karena kan ada kayak pelatihan-pelatihan coaching, coach gitu kan Hmm, Pak. latihan Kalau coaching. nanti ada nih gitu kan, saya Hmm, tertantang nih Pak untuk apa ya kayak Bu Endang tadi ya luring. Kalau memang hmm, waktu tidak tabrakan, saya hmm, pengen ngasah yang kemampuan kita apa ya kita kayak jadi temen sejawat, hmm, tapi bukan kita yang mengeluarkan ide, tapi teman bisa bertanya ke kita, tapi sebagai sharing gitu. Nah, jadi hmm, prinsip-prinsip coach yang benar tuh kayak apa? Mungkin saya lebih banyak berlatih gitu Pak terhadap diri saya dan teman-teman. Nanti hmm, mungkin saya juga akan tularkan kepada Kombel Pak. Karena hmm, di Kombel saya itu kan humaniora. Jadi hmm, teman-teman itu kan belum paham nih kayak gimana gitu. Jadi kan ada prinsip mereka tuh kan kadang menjudge. Ada kata-kata yang tidak diizinkan hmm, sebagai seorang coach gitu. Nah, jadi diseminasi ke depan mungkin hmm, saya coba berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah, Pak. Di samping hmm, saya apa ya ikut pelatihan kalau ada gitu kan, Pak. hmm, Saya coba kalau tidak saya lihat di YouTube bagaimana hmm, seorang coach berbicara yang kompetensi menyimak, mendengar gitu kan, Pak. hmm, Terus presentnya hadir seutuhnya. Nah, itu hmm, seperti apa gitu nah, Pak. Nah, mungkin hmm, rencana ke depan kalau memang itu teman datang langsung ke sekolah saya, mungkin hmm, rencana ke depan saya hadir seutuhnya itu yang saya harus bagaimana mengkondisikan suasana supaya
orang yang berbicara dengan saya ini bisa tergali potensi dengan sendirinya tanpa kita memberikan ide, Pak Mis. Gitu, Pak. Oke. Pelatihan coaching ini berarti rencana Ibu diadakan di daerah Ibu sendiri atau kalau ada di Indonesia di luar daerah Ibu akan ikut pelatihan coaching itu juga? Ya, karena waktu kemarin kan pernah Pak, yang waktu instruktur kita ya. Nah itu beliau, lupa saya nama ibunya, itu beranjak dari ikut pelatihan-pelatihan online juga Pak. Jadi online ya. Iya, jadi online aja, kita nggak ninggalin kerjaan, tapi ada kan penambahan kompetensi gitu Pak. Nah, dan itu bisa saja gitu kita lakukan agar kompetensi yang kita miliki semakin terasah gitu Pak Mis. Itu jadi itu rencana ke depan gitu, kalau memang ada waktunya dan memang momennya tepat, itu saya lakukan. Tapi kalau itu tidak ada, mungkin saya hanya melihat dari YouTube, belajar dengan teman-teman gitu. Nah sesama teman-teman Pasil untuk ngobrol bagaimana nih ningkatin kompetensi seorang coach. Nah itu Pak Mis. Kapan itu Ibu rencana akan lakukan itu? Kalau bisa akhir semester ini Pak, kan kita liburan ya Pak ya. Jadi coba itu berbagi, mendiseminasikan ilmu coach yang kita punya. Nanti karena saya juga punya kombel Pak, jadi kemarin sekolah coba Bu ada materi-materi baru yang bisa diberikan ke teman. Nah kalaupun tidak saya yang jadi narasumber, mungkin saya undang dari teman-teman Pak, yang pasil-pasil yang sudah ikut atau instruktur kita yang ikut gitu kan Pak, ngisi waktu lah Pak Mis ke depan. Oh iya. Kebetulan mau akhir semester liburan gitu ya Bu ya. Ibu Iya, akan Pak. mencoba belajar juga di Kombel ya, berbagi ya. Betul Pak. Kalau lihat YouTube-nya kapan ini Bu untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu ini? Apanya Pak tadi Pak? Lihat di YouTube-nya. Di YouTube. Ibu tadi Ibu tadi rencana akan meningkatkan juga dengan lihat-lihat YouTube percakapan coaching ya Bu ya. Iya. Nah, kalau di YouTube gitu kan Pak, paling dalam minggu ini kan kerjaan saya untuk bikin soal, kisi-kisi kan sudah rampung Pak. Nah, ini kan di hari apa biasa kita kan kalau di Jambi hari Sabtu itu kan libur. Nah, mungkin saya sambil di rumah lihat-lihat YouTube lah Pak gitu. Nah, di senggang-senggang karena di rumah kan saya hanya berdua, anak kan di asrama. Jadi nggak ada banyak gangguan lah Pak gitu kan. Aman ya Bu? Ya aman Pak gitu kan. Nah, ini mungkin Sabtu depan Pak Mis. Oke, Sabtu ini ya Bu ya. Iya Selasa Pak. juga ya. Iya. Kira-kira siapa yang akan bisa bantu Ibu nih untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu ini? Kalau peningkatan kalau ikut di pelatihan mungkin kan capseknya mungkin kan kita minta surat tugas Pak. Terus kalau di Kombel nanti ya teman-teman sejawat lah Pak ya, bisa bantu melihatkan kita praktek gitu. Terus kalau di YouTube kan kita hanya bisa komen Pak Mis, komen gitu. Betul. Terus nanti mungkin ada aksi nyata kita Pak terkait dengan yang tugas-tugas kita di CGP Regnisi kan Pak. Nah itu bisa kita share, bisa kita lihat gitu. Nah itu Pak Mis. Keren sih, semoga nanti dengan pelatihan coaching di Kombel juga lihat YouTube, kemampuan coaching Ibu tambah meningkat ya Bu Nofrita ya. Iya. Ada lagi Bu mungkin selain 3 itu? Mungkin itu aja Pak. Cukup dulu itu ya Bu ya, kita lihat ya. Oke. Saya rasa sih semoga ini 3 ini bisa jalan ya Bu ya, mulai Sabtu ini juga. Oke Bu, tak terasa ini di ujung pembicaraan kita nih. Boleh sampaikan nih apa yang Bu Nofrita dapat dari proses supervisi yang kita lakukan bersama ini? Ya, terkait dengan apa yang saya minta dengan Pak Mis, melihat saya bercakap dengan Koci, saya merasa terbantu gitu Pak. Jadi kalau kemarin saya tidak tahu sisi mana yang saya harus buatkan, ternyata dengan kita ngobrol malam ini Pak Mis bisa nangkep, oh
Bu Nop masih ada yang di sini kompetensi apa untuk pertanyaan berbobot sudah sekian, ini ya sudah sekian, terus planning ke depan gitu kan Pak, gimana gitu. Yang tadinya nggak terpikir oleh saya tuh Pak untuk ikut apa gitu, tapi dengan ngobrol-ngobrol ternyata ini menantang untuk kita supaya bisa hadir sepenuhnya, ikut pelatihan, ikut gimana, supaya kita tidak apa ya Pak, ilmunya nggak hanya di kita saja, tapi kita betul. bisa memberikan kepada teman-teman walaupun ya sedikit jauh dari teman gitu Pak. Itu aja prinsip saya. Yang penting saya duluan tahu, Iya. bisa diseminasikan. Ada pertanyaan berikut, kita sambung berikut gitu Pak. Iya, bisa berdampak kepada orang lain gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Kalau dari kemampuan awal tadi di pra itu Ibu menyampaikan mengajukan pertanyaan bobot itu 6. Nah sekarang setelah kita tadi supervisi, kita lihat observasi, kemampuan mengajukan pertanyaan bobot Ibu sekarang berapa nih Bu kalau boleh tahu? Di angka 9 bisa Pak gitu. Oh dari, sudah di angka ya. 9 ya. Oke. Ya semoga nanti ketika Ibu melakukan pelatihan online, kemudian diseminasi saling berbagi atau lihat di YouTube, kemampuan Ibu sudah semakin membaik sempurna ya Bu ya. Insya Allah Pak. Oke, terima kasih Bu Nofrita. Keren sekali percakapan kita. Sampai ketemu lagi ya Bu. Saya ingin dengar lagi nih kemampuan Ibu di coachingnya ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mis. Selamat malam Bu Nofrita.